Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Puji syukur karena kita dapat kembali menerima anugerah kehidupan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai segala aktivitas kehidupan kita, pekerjaan, dan semua yang kita akan lakukan sepanjang satu hari ini dalam aktivitas pekerjaan kita, marilah kita menyerahkan hidup kita dalam tuntunan pemeliharaan yang daripada Tuhan, khususnya dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini, di mana Engkau masih Tuhan menganugerahkan napas kehidupan, kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera. Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia, sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan sapaan kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami dalam bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan dimampukan oleh kekuatan daripada Tuhan untuk melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal ketiga, ayat ketiga sampai dengan keempat. Injil Yohanes pasal ketiga, ayat ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan dalam judul perikop percakapan dengan Nikodemus. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Demikian firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Nikodemus berusaha untuk mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi nampaknya dia masih terikat dengan latar belakang, pendidikan, dan pengalaman dalam agama Yahudi. Dia bingung, kaget bahwa guru yang dia hargai berkata dia harus dilahirkan lagi. Sementara dia menjadi seorang pengajar di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu. Dalam ayat 10 Yesus menjawab, jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu." Itulah jati diri seorang Nikodemus ketika ditawarkan, diminta oleh Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia itu, agar hidup yang baru dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali dan dia akan mampu melihat kerajaan Allah. Gereja GKPI mempunyai pengajaran tentang hidup yang baru ini. Dalam pengajaran-pengajaran kita di tengah-tengah katekisasi CD, kita dapat mengetahuinya. Ketika ditanyakan sebagai bimbingan dan nasihat dari pendeta kepada anak-anak jemaat yang akan naik CD atau katekisasi CD, dijelaskan dengan sebuah pernyataan. Saudara telah mempelajari firman Tuhan dan mengetahui apa yang berkenan kepadanya. Karena itu, sewajarnya saudara mengucapkan syukur kepada Allah atas karunia-Nya. Jika hari ini saudara mengingat kembali segala sikap, perilaku, perkataan, dan perbuatanmu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan seterusnya dengan segala kerendahan hati, serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan, supaya Dia mengampuni segala dosa dan kesalahanmu di dalam darah anaknya Tuhan Yesus Kristus,
yang telah menebus orang berdosa yang percaya kepadanya. Dilanjutkan dengan pesan, mulai hari ini jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau tetap berada dalam tuntunan dan lindungannya sampai akhir hidupmu, sehingga engkau beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Ini pesan kepada anak-anak yang akan naik sini di tengah-tengah gereja kita di GKPI. Mulai hari ini jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi gereja kita GKPI memiliki sebuah pengajaran tentang hidup baru, lahir kembali sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau tetap berada dalam tuntunan dan lindungannya sampai akhir hidupmu, sehingga engkau beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Sekali lagi, tidak tergantung oleh banyaknya pengalaman, oleh kehidupan yang kita jalani ini, latar belakang pendidikan, pengalaman, tidak menentukan apakah dia bertemu dengan Yesus atau tidak. Tetapi biarlah dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing, kalau Nikodemus katakan, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Jadi tentang hidup yang baru, kehidupan yang baru di dalam Tuhan bisa dimiliki atau bisa dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua orang yang mau percaya dan hidup dalam tuntunan Roh-Nya. Ini juga dikatakan dalam ayat ke-6 Yohanes 3, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari Roh adalah Roh. Tuhan mampu melakukan semuanya itu yang tidak masuk akal dan logika berpikir, bahkan cara berpikir kita orang percaya di tengah-tengah dunia yang kita sedang jalani ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Yesus Kristus, pesan firman Tuhan ini ingin mengajak kepada kita, teruslah hidup yang baru kita jalani bersama-sama di tengah-tengah dunia ini. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Marilah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan kita untuk meninggalkan, melepaskan, bahkan kita tidak mau lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita mau menjalani hidup yang baru itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, mulai detik ini, mulai hari ini, mulai sekarang, jalanilah kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya engkau tetap berada dalam tuntunan dan lindungannya sampai pada akhir hidupmu, sehingga engkau beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Itulah pengajaran Tuhan dan yang diajarkan oleh gereja kita di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah kebersamaan kita dalam ibadah-ibadah yang kita jalani, yang kita lakukan secara mandiri, secara pribadi, secara keluarga, bahkan secara komunitas bergereja kita di hari-hari yang lalu dan hari-hari yang akan datang ini. Selamat menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kita akan dapat melihat kerajaan Allah, beroleh keselamatan dan hidup yang kekal itu. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu
melalui pengalaman seorang pribadi Nikodemus boleh mengajarkan kebenaran firman Tuhan bagi kami tentang bagaimana kami harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat kerajaan Allah. Sebagai gerejamu, kami diajarkan agar hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dapat kami lakukan. Engkau yang menuntun dan memelihara, melindungi kami sampai pada akhir hidup kami, sehingga kami beroleh keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan janjikan. Tuhan, kami memiliki keterbatasan cara berpikir kami tentang kehendak-Mu. Biarlah Tuhan, ketika kami serahkan semuanya itu dalam pimpinan tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, kami semakin mengerti makna hidup yang baru di dalam Tuhan, lahir yang baru di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh kami boleh jalani. Kami meninggalkan cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, dan kami memasuki cara hidup yang baru dan pola pikir yang baru. Sebagaimana Tuhan, Engkau kehendaki itu terjadi di tengah-tengah hidup kami masing-masing. Sertai berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Ketika kami akan segera memulai new normal, tatanan kehidupan yang baru, biarlah Tuhan kami dimampukan menghadirkan juga cara hidup kami yang baru di dalam Tuhan. Kami boleh menaati setiap kebenaran firman Tuhan, dan kami juga boleh menaati setiap himbauan-himbauan protokol kesehatan yang harus kami jalankan secara disiplin. Biarlah semua warga jemaat-Mu, saudara-saudara kami dimanapun berada, boleh menjadi orang-orang yang disiplin, taat Tuhan, melakukan semuanya, agar hidup kami selamat di tengah-tengah dunia ini, bahkan kami selamat hingga hidup yang kekal nanti. Terpuji termulia Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, semangat, Tuhan memberkati kita sekalian.